Di sejumlah showroom, aktivitas jual beli mobil bekas masih berjalan, namun tidak seramai periode sebelumnya, terutama setelah momen Lebaran. Ketua Asosiasi Mobil Bekas Indonesia, Chung Subianto mengatakan, secara musiman, penjualan mobil bekas memang cenderung turun di awal tahun. Hal ini berbeda dengan semester kedua, penjualan mobil bekas terkerek hari-hari besar seperti Natal, Tahun Baru, Imlek, dan Idul Fitri. Di tengah perlambatan, segmen multipurpose vehicle atau MPV masih mendominasi. Unit di bawah 200 juta rupiah menjadi pilihan utama karena dianggap paling terjangkau. Namun keterjangkauan saja kini tak dapat mendorong penjualan mobil bekas. Asal bensin ini, minyak ini ada dan tidak naik, kita tetap ada pertumbuhan, Pak. Saya pun tetap ada dagang. Akan masalah kalau minyaknya tidak ada, Pak, dan harga naik. Kenapa? Kalau minyak naik, semua naik, inflasi, pasar akan stuck, akan kembali wait and see. Nah, semua tiarap. Selain faktor eksternal seperti harga bahan bakar, perlambatan juga dipicu dari sisi pembiayaan. Kredit yang selama ini menjadi penopang utama penjualan, kini justru diperketat. Pasalnya risiko kredit macet dalam beberapa tahun terakhir meningkat. Akibatnya, tak semua calon pembeli bisa dengan mudahnya mengakses pembiayaan. Kalau secara kredit macet memang di beberapa tahun ini kita cukup menantang ya, cukup menantang. Apalagi di perusahaan pembiayaan dengan dinamika perubahan pasar dan perubahan kondisi nasional maupun global secara cepat saat ini. Memang itu ada tantangan khusus sehingga kami dari perusahaan multi-finance juga ada beberapa kriteria gitu ya, apa-apa saja yang customer bisa kita lakukan pembiayaan seperti itu. Di sisi lain, perilaku konsumen juga berubah. Banyak masyarakat kini lebih hati-hati mengambil cicilan, bahkan cenderung menunda pembelian. Masyarakat rela menabung lebih lama untuk membeli mobil baru dibandingkan mobil bekas karena faktor keamanan dan kepastian kondisi kendaraan. Berdasarkan pengalaman saya, Pak, itu kalau membeli mobil itu lebih mendingan yang baru. Karena kalau ada yang baru kan pertama itu dari garansi mereka ada. Terus kedua ya udah pasti kita tahu mesinnya masih baru lah. Jadi istilahnya nggak akan ada kerusakan gitu ya. Karena saya pengalaman kalau mobil bekas walaupun itu bodinya bagus, mulus, tapi kalau misalnya kita udah pakai, ternyata beberapa bulan ada biaya-biaya yang tidak terduga. Itu aja sih yang saya hindarin, karena ada biaya-biaya tidak terduga. Kalau kita tergantung lihat budgetnya ya. Kalau mobil baru kan lebih nyaman, teknologinya lebih baru kan. Apalagi sekarang ada mobil listrik. Dan sekarang tahu sendiri kan harga BBM lagi naik, mungkin mobil listrik tuh lebih terjamin lah sekarang. Kalau mobil bekas satu kelebihannya mungkin kita bisa lebih banyak pilihannya, lebih referensinya lebih banyak, harga lebih terjangkau. Cuman ya kekurangan kita nggak punya asuransinya mungkin. Pinginnya sih yang baru. Alasannya apa, Bu? Karena kalau yang baru itu masih bagus gitu, tidak ada kerusakan atau belum dipakai dengan orang lain gitu. Insya Allah kalau yang baru itu tidak ada masalah. Kalau beli yang second itu kan kadang sudah dipakai orang walaupun hanya setahun 2 tahun ada aja nanti kerusakannya gitu. Iya, sama aku juga yang baru. Soalnya kita nggak tahu pemakaian di yang sebelumnya kayak gimana. Jadi lebih baik yang baru aja. Terus kalau emang ada, kalau bisa cash, jangan nyicil. Kenapa, Kak? Karena pusing harus mikirin cicilan. Oh, gitu. Iya, biar nggak ada beban, lebih baik kayak ditabung dulu, uangnya disimpan sendiri, terus baru beli yang baru gitu, cash. Di tengah kombinasi tekanan ekonomi, pengetatan kredit, dan perubahan preferensi konsumen, pasar mobil bekas memang belum sepenuhnya pulih. Namun pelaku usaha masih berharap momentum di semester kedua mampu kembali menggerakkan roda penjualan. Satrio Adi, Maranatha Tampu Bolon, Jakarta.